Sobat Traveler, saat ini kru MTA sedang berada di Surabaya, di mana Surabaya menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, piye kabare? Selamat datang di acara MTA Traveler bersama saya Ahmad Mustafa. Pemirsa MTA, piye kabare? Wah, pada saat ini, episode ini kita sedang berada di kota Surabaya. Ya, seperti yang pemirsa ketahui, kota Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur dan juga kota terbesar kedua di Indonesia. Pada episode kali ini kita akan keliling-keliling kota Surabaya sekaligus juga mencicipi kulinernya. Pastinya akan sangat menyenangkan, makanya jangan kemana-mana, tetap di MTA Traveler. Yuk kita ke lokasi pertama. Surabaya terkenal dengan sebutan kota pahlawan, karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Ya, pemirsa yang ada di belakang saya ini adalah Hotel Majapahit. Dulunya dikenal dengan Hotel Yamato dan disinilah terjadi yang namanya insiden bendera. Jadi ceritanya ini pemirsa, pada bulan September 1945, sebulan setelah kemerdekaan Indonesia, itu terjadi insiden bendera di Hotel Yamato ini. Bisa dibilang kalau proklamasi atau kemerdekaan Indonesia itu untuk Indonesia menjadi negara berdaulat itu nggak mulus ya pemirsa ya. Karena pada saat Indonesia merdeka, negara-negara seperti Belanda itu tidak langsung mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, pada bulan September, sebulan setelahnya itu ada orang Belanda yang kemudian mengibarkan bendera Belanda di tiang tersebut, di sebelah kiri Hotel Yamato tersebut. Dan itu membuat arek-arek Surabaya di sini itu menjadi marah gitu, gerah, karena bisa dibilang kemerdekaan Indonesia itu sudah lama sekali diidam-idamkan atau diinginkan oleh masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Oleh karena itulah arek-arek Surabaya itu berbondong-bondong ke Hotel Yamato untuk kemudian merobek bagian bawah bendera Belanda yang berwarna biru agar kemudian bendera yang berkibar adalah bendera merah putih atau bendera Indonesia. Nah, akibat insiden bendera di Hotel Yamato tersebut, orang Belanda tersebut juga terbunuh pada saat itu dan kemudian beberapa peristiwa terjadilah kemudian pertempuran Surabaya. Jadi akibat insiden bendera tersebut ada satu orang Belanda yang kemudian terbunuh. Orang itu adalah orang yang mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato tersebut dan kemudian insiden demi insiden terjadi sehingga akhirnya terjadi pula pertempuran Surabaya di kota ini. Adapun salah satu ciri khas di Surabaya yaitu sebuah patung yang merupakan lambang kota Surabaya. Patung ini berada di depan kebun binatang Surabaya. Patung ini terdiri atas dua hewan yang menjadi inspirasi nama kota tersebut. Nah, pemirsa di belakang saya ini adalah monumen Suro dan Boyo, artinya hiu dan buaya. Dari sanalah nama kota Surabaya berasal gitu ya, karena menurut mitos atau legenda Surabaya kan wilayahnya di pesisir ya. Nah di situ waktu itu terjadi pertempuran antara Suro dan Boyo ini, dan juga mungkin sebagai apa ya, seperti perlambang ya bahwa terjadi pertempuran hidup antara di daratan dan di lautan seperti itu. Lalu legenda lainnya juga pernah mengatakan kalau Surabaya ini menjadi tempat pertempuran hidup dan mati antara Adipati Jayeng Rono dan Sawung Galing. Kalau tidak salah, Adipati Jayeng Rono ini memiliki ilmu boyo atau buaya, sementara Sawung Galing ini memiliki ilmu suro. Jadi keduanya bertempur dan dari sanalah nama Surabaya tercipta. Menarik sekali ya. Tidak hanya patung Sura dan Baya nih, ternyata ada lagi yang namanya Monumen Kapal Selam atau disingkat Mon Castle, yakni sebuah museum kapal yang terdiri di embong Kali Asin, Genteng, Surabaya. Ya pemirsa, di belakang saya adalah monumen kapal selam yang berada di Surabaya. Tapi sayangnya karena masa pandemi ya, lokasinya ditutup jadi kita tidak bisa masuk gitu. Tapi saya punya sedikit cerita sih, atau sedikit informasi tentang monumen kapal selam ini. Jadi monumen kapal selam ini yang di belakang itu bukan replika ya, jadi benar-benar kapal selam beneran gitu ya. Ini adalah kapal selam KRI Pasopati 410
yang pernah digunakan dalam pertempuran Laut Aru untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari tangan penjajah. Nah, setelah pertempuran tersebut selesai dan Irian Barat kembali ke tanah air atau ke tangan Republik Indonesia, kapal selam ini kemudian dibawa ke sini sebagai pengenang atas pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk merebut kembali Irian Barat gitu ya. Dan menariknya lagi, dibawa ke sininya itu tidak satu utuh ya, kapal selamnya tidak utuh, tapi dipotong-potong dulu per bagian-bagian, kemudian dirangkai kembali menjadi satu kapal selam yang utuh sekarang. Setelah berjalan menyusuri kota Surabaya, kami pun sudah mulai kelaparan. Dan bertemulah dengan salah satu makanan yang menjadi ciri khas Surabaya. Apa itu? Ini dia, rujak cingur. Siapa yang udah pernah coba? Makanan ini adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Surabaya. Rujak cingur dengan sensasi petis udang dan irisan cingur. Nah, hal ini nih yang membedakan dengan makanan rujak pada umumnya, yang biasanya tanpa menggunakan bahan cingur atau bibir sapi. Ya, pemirsa, kayaknya kalau ke Surabaya itu belum lengkap ya atau belum komplit kalau kita belum nyobain namanya rujak cingur. Nah, rujak cingur ini beda dengan rujak-rujak yang ada di daerah lain. Kalau biasanya kan rujak daerah lain itu cuman buah dan sayur gitu ya, dikasih sambal atau bumbu rujaknya. Kalau ini ada sayur juga, ada lontong dan lain sebagainya, dan istimewanya itu adalah cingurnya itu sendiri. Gitu. Cingur itu kalau dari bahasa Jawanya itu dari kata congor. Dari daging moncong sapinya itu dipakai buat rujak cingur. Ya, gimana rasanya? Sementara ini bumbunya ini bumbu kacang dan juga ada petisnya gitu. Gimana rasanya kita cobain ya. Kenyal-kenyal. Terus juga gurih, manis, sedikit pedas, enak. Enak Mbak rujak cingurnya. Ya. Yuk makan dulu. Setelah energi mulai terisi kembali, kami pun menuju ke Tugu Pahlawan. Tugu ini adalah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Ya, pemirsa, kota Surabaya juga dikenal dengan julukan Kota Pahlawan. Itu karena kota Surabaya pernah menjadi lokasi pertempuran Surabaya pada Oktober dan November sampai November 1945. Dan itu adalah perang pertama dan mungkin terbesar dan terberat yang pernah dialami oleh Indonesia pasca kemerdekaannya. Pada perang tersebut, arek-arek Surabaya dan para pejuang juga pasukan Indonesia pada saat itu melawan tentara sekutu yang terdiri dari Inggris dan Belanda yang waktu itu ingin merebut kembali kedaulatan Indonesia. Dan pada perang tersebut pecah dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang perjuangan dan juga kepahlawanan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dan di belakang saya adalah Tugu Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang gugur pada pertempuran Surabaya. Menariknya lagi, menara tersebut memiliki ruas 11 dan lengkungan 10. Memperlihatkan bahwa 11 itu adalah bulan November, sementara lengkungnya itu adalah tanggal 10. Jadi 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Menariknya lagi, menara atau Tugu Pahlawan ini memiliki lengkung 10 dan ruas 11 yang merepresentasikan Hari Pahlawan Nasional, yaitu tanggal 10 November. Dari Tugu Pahlawan, kami pun menuju Jembatan Suramadu. Sesuai dengan namanya, Sura adalah Surabaya dan Madu adalah Madura. Jadi, jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia loh.
Ya pemirsa, kita akan menyeberangi jembatan Suramadu untuk menuju ke Madura ya. Jembatan Suramadu ini adalah jembatan penyeberangan laut terpanjang di Indonesia, sekaligus juga terpanjang ketiga di Asia Tenggara. Nanti kita akan sampai ke Bangkalan dan insya Allah kita akan menuju ke sebuah pantai ya. Yuk kita langsung aja nyeberangin ke jembatan Suramadu ini. Setelah sampai di Madura dan tidak jauh dari jembatan Suramadu, kami menemukan pantai. Kami pun berjalan menghampiri pantai tersebut sambil menikmati pemandangannya. Ya pemirsa MTA, kita sudah berada di Pulau Madura setelah tadi kita melewati jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Sayangnya sampai di sini juga pertemuan kita untuk episode kali ini. Seharian ini kita sudah berkeliling kota Surabaya, sudah mencicipi juga kulinernya yaitu rujak cingur. Dan sekarang saatnya saya Ahmad Mustafa beserta kru yang bertugas untuk undur diri terlebih dahulu. Nanti kita akan main sebentar di pantai kecil di bawah saya ini. Jangan lupa untuk menyaksikan MTA Traveler episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.